Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 jurusan biologi akan melakukan observasi di Pasarau. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultan. Dan ini teman saya. Saya Nasa Soraya. Saya Nur Hadijah. Saya Naila Chandra Dinata. Saya Fadila Syifa Munawaroh. Saya Riandy Juniardi. Permasalahan lingkungan yang terjadi di Pasarau yaitu sampah. Banyak sampah yang berserakan yang menyebabkan bau busuk, ditambah faktor cuaca, sehingga jalanan di Pasarau menjadi becek. Terjadinya becek di jalan Pasarau karena tidak adanya irigasi atau selokan air untuk jalannya peredaran air. Menurut pandangan saya sih jelas kotor ya. Ya udah jelek, kalau malah salah sampah kelihatannya anak-anak juga gini. Kalau salar mah dimintain aja, tapi ngangkutnya seminggu sekali kalau di luar. Permasalahan lingkungan seperti sampah menjadi permasalahan yang banyak terjadi di area pasar dan menimbulkan dampak berbahaya bagi kesehatan manusia, lingkungan, sosial, dan biota tanah. Dampak bagi kesehatan manusia yaitu dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti demam berdarah, diare, dan gangguan pernapasan akibat bau dan polusi udara. Dampak bagi lingkungan, sampah bisa merusak estetika, mencemari tanah dan air, dan mengganggu ekosistem sekitar. Dampak sampah bagi sosial bisa menurunkan kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat, serta mengurangi daya tarik pasar terhadap pembeli. Sedangkan bagi biota tanah, dampak sampah bisa mengakibatkan pencemaran tanah, gangguan pada mikroorganisme tanah, dan dapat mengurangi kualitas habitat biota tanah. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan mengidentifikasikan suatu masalah penumpukan sampah yang terjadi di Pasarau dari hasil observasi yang telah kami lakukan. Nah, yang pertama yaitu ada kurangnya kesadaran dari para pedagang dan pengunjung dalam membuang sampah. Yang kedua yaitu sampah organik dan anorganik bercampur menjadi satu dalam tempat pembuangan. Nah, dan yang ketiga yaitu ada jalanan pasar menjadi becek dan menghambat lalu lalang para pengunjung pasar. Yang terakhir yaitu yang keempat ada bau yang bersumber dari sampah yang merampuk di dalam area pasar. Nah, teman-teman, mungkin itu hasil dari identifikasi suatu masalah dari kelompok kami ya terkait penumpukan sampah yang terjadi di Pasarau. Cuman secara ini umum si baik pedagang baik rumah tangga karena ada salah satu orang ngebuang yang lainnya ikut-ikutan gitu. Iya, otomatis kan lama kelamaan kan numpuk di sampah itu. Cuman secara untuk ininya pengangkutannya nggak tahu dalam per minggu, nggak tahu dalam per setengah bulan, nggak tahu. Cuman ya keadaan begini memang udah 3 hari ini belum diangkat. Banyak orang merasa Membuang sampahnya sembarangan. ya Sampai kelihatannya anak-anak juga gini. Jadi mungkin agak terhambat pengangkutannya. Sementara volume sampah ini tiap hari kan selalu naik. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga sekitar Pasarau, terdapat beberapa faktor penyebab yang menyebabkan kenapa banyak sampah berserakan di sekitar Pasarau. Yang pertama itu karena kurangnya kesadaran para pengunjung dan pedagang di daerah sekitar. Banyak sekali para pedagang dan pengunjung yang membuang sampah sembarangan di area terbuka. Yang kedua, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.
Terdapat beberapa tempat sampah yang tidak memadai, sehingga sampah menjadi berserakan. Yang ketiga yaitu manajemen yang kurang efektif. Terdapat beberapa pihak yang bertanggung jawab untuk berkontribusi mengolah sampah di Pasarau. Namun, beberapa hari terakhir tidak terjadi pengolahan sampah tersebut. Mengapa demikian? Karena di Pasarau seringkali hujan deras, sehingga pihak-pihak tersebut kesulitan untuk memilah-milah sampah. Alhasil sampahnya menjadi berserakan, meluap yang menyebabkan bau dan tidak nyaman. Seperti yang sudah dipaparkan oleh para narasumber mengenai masalah-masalah yang terjadi di pasar, dalam literatur juga dijelaskan bahwa masalah-masalah tersebut dapat terjadi karena adanya yang pertama, kurangnya kesadaran para pedagang dan pengunjung dalam membuang sampah, di mana hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang membuang sampah, kurangnya motivasi dan komitmen dalam menjaga lingkungan, kebiasaan buruk masyarakat, dan kurangnya fasilitas pembuangan sampah. Yang kedua, ada sampah organik dan anorganik yang tercampur dalam satu tempat, di mana dalam literatur peningkatan jumlah sampah disebabkan oleh sistem pengolahan sampah yang tidak efektif, kebiasaan masyarakat yang tidak ramah terhadap lingkungan, dan kebiasaan masyarakat dalam tidak memilih sampah. Pemilihan sampah yang tidak tepat dapat meningkatkan biaya program daur ulang karena waktu dan upaya yang diperlukan untuk memilah sampah. Yang ketiga, ada jalan pasar yang becek dan menghambat lalu lintas pengunjung. Berdasarkan literatur, faktor yang menghambat pengembangan pasar tradisional dalam minat pengunjung adalah yang pertama, kurangnya kesadaran dalam membuang sampah, saluran air yang sering tersumbat, dan penataan tempat yang kurang baik. Dalam literatur lain, menunjukkan bahwa infrastruktur yang tidak memadai di pasar tradisional dapat mengurangi kenyamanan bagi pengunjung dan pedagang. Yang keempat, adanya bau yang disebabkan oleh tumpukan sampah, di mana bau ini disebabkan oleh sampah yang berkadar air tinggi serta kondisi suhu dan kelembapan yang tinggi, yang dimana hal ini dapat menghasilkan bau yang tidak sedap. Dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan, tidak ada solusi apapun dari para pedagang terkait sampah yang berserakan di Pasarau. Mereka beranggapan bahwasannya mereka sudah membayar dan menyerahkan sisa dagangnya kepada petugas sampah. Ya, orang sini nggak ada solusi apapun karena mereka udah termasuk udah ditarik yang jadi mungkin semuanya diserahkan secara untuk ininya pengangkutannya nggak tahu dalam per minggu, nggak tahu dalam per setengah bulan, nggak tahu. Cuman ya keadaan begini memang udah 3 hari nih belum diangkat. Jadi penyebabnya itu karena masyarakat buangnya di sini gitu, Iya. ya kan? Banyak yang buang di sini, Iya. akhirnya kebutuhan gitu. Dan tadi solusinya kata Bapak, biasanya kan sering diangkut sama mobil-mobil kayak gitu. Iya, Pak, ya? mobil motor ya. Namun, ada kalanya pengangkutan sampah tidak dilakukan secara rutin. Dari narasumber yang sudah kami wawancarai, bahwasannya pengangkutan sampah dilakukan oleh mobil ataupun motor sampah. Akan tetapi pengangkutannya dilakukan tidak menentu, bisa jadi per minggu dan per setengah bulan. Sudah 3 hari pengangkutan sampah belum dilakukan. Hal ini menyebabkan sampah-sampah yang berada di area Pasarau menjadi menumpuk dan menimbulkan bau. Dari permasalahan yang terjadi di Pasarau, perlu adanya solusi dan juga penanganan dalam mengatasi permasalahan sampah yang berserakan di area pasar. Berdasarkan literatur yang kami temukan, terdapat solusi untuk mengatasi sampah organik maupun anorganik, yaitu mengubahnya menjadi suatu yang bermanfaat dan juga memiliki nilai jual. Pengolahan sampah yang dapat dilakukan pada sampah basah atau sampah organik untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pengelolaan air diantaranya adalah pengomposan. Pengomposan yang dilakukan adalah menggunakan metode Takakura yang mempunyai banyak keuntungan. Di antaranya menggunakan peralatan yang sederhana, murah dan juga mudah. Serta selama pengomposan sangat estetis, tidak menimbulkan bau atau tidak merusak lingkungan. Sedangkan untuk pengelolaan sampah anorganik seperti sampah plastik dapat dikelompokkan dan dimanfaatkan untuk didaur ulang seperti pembuatan ekobrik. Pembuatan ekobrik memiliki nilai yang bermanfaat.
Ekobrik adalah bata yang ramah lingkungan yang terbuat dari limbah plastik. Cara membuat ekobrik yaitu dengan cara mengisi botol plastik bekas dengan sampah plastik yang sudah dibersihkan dan dipadatkan. Ekobrik bisa digunakan untuk membuat berbagai macam barang seperti meja, kursi, tembok, dan dekorasi. Dengan adanya pembuatan ekobrik dapat mengurangi limbah plastik yang tidak dapat diuraikan. Selain itu, dapat mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola limbah plastik. Selain itu juga, untuk mengatasi permasalahan bau yang bersumber dari menumpuknya sampah di Pasarau, yaitu dengan adanya tempat pembuangan sampah sementara yang dirancang dengan sedemikian rupa agar mengurangi bau serta becek saat terjadinya hujan. Bisa juga dibuatkan bak sampah yang disertai dengan saluran air yang bermuara pada selokan. Juga bisa ditambahkan atap agar sampah tersebut tidak terkena hujan dan menimbulkan masalah baru, yaitu bau dan juga becek. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.